Uposatha Sutta, di situ kan ada bahwa kemiringan batu di lautan itu pun bertahap, bertahap terus. Justru malah kalau kita mau langsung ubah, itu malah rusak, Hmm. pecah gitu. Maka bertahap, perubahannya bertahap. Tapi tidak bisa meninggalkan full atau melupakan full, tetapi tahu kita sedang di mana, sedang sama siapa, sedang ngapain, itu pun berbeda-beda kan prakteknya. Hmm. Kalau suta itu, kalau membahas tentang suta, sutanya beda-beda gitu loh. Iya, Nah, oke. Tapi saya ketika setuju misalnya dengan Bante. ketika di kalangan orang yang sedang kemalangan, keluarganya meninggal atau ditinggal meninggal, kan nggak mungkin kita ceramai ganti paramang tapotitigang kan. Rusak langsung Bante. Langsung gak Iya, jadi umat karena Buddha lagi dia. pahami saja memang kehilangan gitu loh. Hmm. Nah, tidak bisa kita langsung kasih kalimat anicca. Salah satu memang iya, cuman dia tidak lagi baik-baik saja. Hmm. Setidaknya kita misalnya kasih apa namanya, kasih materinya ya tentang cukup Sigala Wada Sutta aja. Bahkan kewajiban anak atau keluarga yang ditinggalkan, apa sih yang dibutuhkan orang yang sudah meninggal, itu dulu aja gitu loh. Hmm. Jangan langsung ganti paramong sama anicca kan itu. Oke. Bante, tadi kan kita banyak ngomong tentang masyarakat 001 masuk ke 002, kemudian harus kembali lagi ke 001. Ya kan Bante? Hmm. Saya mau tanya dari pribadi Bante gimana? Karena ada Bante kan dari 002 nih. Seringnya ke 001 nih, gaul, ngobrol dan sebagainya. Itu punya kesulitan nggak Bante? Maksudnya terutama ya dalam kehidupan monastik, dalam menjaga winaya. Apa Bante merasa ada kesulitan dengan itu? Di awal mungkin akan sulit karena kita takut melangkah. Nah, di awal kita sulit karena takut melangkah. Saya ibaratkan ketika kita pakai sendal langsung jalan di tempat yang nggak ada sendalnya. Yang seharusnya kita harus pakai sendal, tapi di tempat yang nggak ada sendalnya. Misalnya security-nya itu cekia dan winaya bagi kehidupan kita. Yeah. Maka ada satu kalimat yang pernah saya tulis di salah satu buku, jangan takut melangkah, yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Jadi hidup ini tentang perjalanan, cepat nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan kan itu. Nah, jadi kita di situ, pengalaman saya sendiri di awal, kita punya komitmen bahwa sejauh-jauhnya saya melangkah, saya tahu mana yang boleh saya pijak, mana yang nggak boleh saya pijak. Ketika itu masih sewajarnya sebagai seorang biku, walaupun tidak wajar di beberapa kalangan, itu akan tetap saya lakukan karena saya udah melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu dan sudah bertanya kepada orang-orang yang mungkin punya ya pengetahuan tentang hal itu, misalnya winaya, mungkin sekia dan lain sebagainya. Memang tertulis di dalam winaya, kemudian cekia ada, tapi kita lihat situasi kondisi, kemudian lihat zamannya, kemudian lihat kapan, di mana, sama siapa. Nah, kita lagi ngapain. Nah, di situ maka terbentuknya winaya sekia itu kan ada karena apa. Nah, kita di situ. Jadi intinya kalau sampai sekarang lebih baik saya dibenci tetapi tetap melakukan yang baik dan benar daripada saya munafik hanya supaya disukai atau tidak dibenci oleh umat Buddha lah, khususnya umat Buddha itu sendiri. Karena ketika kita membangun sesuatu di umum, kita harus bisa menyesuaikan tetapi tidak kehilangan cara hidup kita sendiri. Gitu. Itu salah satunya bagaimana kita perlahan-lahan benar-benar bisa menyesuaikan situasi kondisi, tapi kita tidak meninggalkan jati diri kita. Ini itu John. Bante, itu terkait dengan apa yang Bante lakukan misalnya, kan saya sering baca ya Bante ya, katanya ini Bante industri. Pendapat Bante gimana tentang Bante industri? Kalau misalnya pendeta kan oke lah, pendeta industri masih oke lah. Misalnya kayak apa tuh pendeta Marcel ya. Kemudian juga kayak Habib Jafar. Saya Habib. perhatikan oke lah kalau Habib atau pendeta industri. Ini kalau Bante industri gimana? Komentar Bante kayaknya belum pernah dibahas nih.
Ya, sebenarnya industri itu sendiri kan Habib sendiri yang kasih ke saya bahwa oh ini juga brand industri. Tetapi itu oke lah, biarkan itu kan menjadi satu apa namanya ya, satu tren atau satu hal yang mungkin anak-anak muda itu tidak canggung ketika bersama brand industri gitu. Tetapi ketika benar-benar di apa ya protokol dan lain sebagainya, mungkin kalau orang tanya sama yang berbagai yang undang saya, mungkin yang endorse lain sebagainya yang free mungkin saya sendiri sih. Itu industri kan hanya sebutan, tetapi di nyatanya ketika saya podcast, ketika saya acara dimanapun, ya sama tim kalau tanya nggak mungkin tanya harga karena kita nggak ada harga gitu. Karena kita nggak ada harga dan harganya tidak terbatas karena nggak ada harga gitu. Kalau yang lain kan pasti ada harga. Kalau kita yang penting kamu menyediakan transportasi pulang pergi selesai. Yang lain nggak usah, nggak perlu gitu kan istilahnya di situ. Nah itu sendiri. Tapi kalau industri itu kan di kalangan umum, biarlah di kalangan umum mengenal seperti itu supaya mereka tidak terlalu canggung atau nggak enakan jadinya. Kalau berhubungan industri kan orang kan akan berpikir materi. Sedangkan dari berbagai pemuka agama yang berbeda kan Buddha sendiri gitu. Paling Berhubungan enak dengan materi kan Budi sendiri gitu. Paling enak ngundang Bante berarti kalau udah setelah tengah hari ya Bante ya. Nah itu yang sering terjadi karena jadinya mereka lebih sering mengundang saya acaranya tuh lewat tengah hari, nggak nanggung makan gitu. Teman-teman yang undang Bante, kecuali saya nih online soalnya, kecuali saya kan online ya. Teman-teman harus ngundangnya di pagi hari atau salah sebelum satunya siang itu hari sih. ya. Nah, jadi ada iya itulah. Jadi pada industri itu hanya sebutan saja. Nah, kalau biar bisa apa ya membahas lebih nyaman dengan yang lain atau bisa setidaknya di kalangan non Buddhis sendiri akan lebih nyaman ketika ketemu di luar gitu. Kalau misalnya lah panggilan Bante sendiri itu kan kalau dulu ada biku di airport aja sering dipanggil gundul lah, Tom Samcong lah lain sebagainya kan. Tapi setelah kita menjelaskan bahwa panggilannya Bante, kayaknya ketemu siapapun yang berjubah di airport maupun dimanapun pasti dipanggil Bante gitu. Nah, kita dulu punya kebencian kepada mereka ketika kita biku itu dipanggil gundul, Tom Samcong, Buddha. Bukan sebagian mereka tidak ada maksud, tetapi nggak tahu harus panggil apa, harus sebutan apa. Nah itu. Jadi ketika kita menjelaskan, justru kita menolong umat Buddha sendiri untuk tidak membenci mereka. Karena sekarang panggilnya udah Bante kan gitu. Gundul masih oke, kalau gurunya Cupatka itu yang agak nggak enak di hati. Ya sebenarnya dipanggil gundul pun nggak perlu kecewa, kan memang kenyataannya gundul kan. Gunawan ya Bante ya? Iya gundul tapi menawan. Itu sih, jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sih, yang selama ini yang saya apa ya tunjukkan di media sosial dan lain sebagainya, terutama dan utama itu udah melalui diskusi dari guru saya sendiri, mungkin dari para mungkin senior saya yang memang benar-benar ngerti harus bagaimana itu ada. Dan kadang-kala jok-jok yang mungkin di kalangan Buddhis merasa tersinggung, ya nggak masalah. Justru kita ceramahkan harus membuat orang tersinggung untuk berbenah, bukan malah apa namanya sakit hati gitu loh. Kalau saya sering bilang ke teman-teman, kalau kita dengar dhamma, justru kita harus tersinggung. Tersinggung tapi kepada diri kita sendiri untuk kita praktekkan perbaikan gitu. Kalau hanya kita, oh iya ya, bagus ya, itu namanya hiburan gitu. Berarti saya dulu sering sebelum jadi samaner saya sering baca bukunya Ajahn Brahm yang Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ini kan kumpulan jokes tapi dia jokesnya tuh intelektual, terlalu intelektual Bante ya. Mungkin Bante harus kompilasi jokesnya kemudian dibuat di versi Indonesia nih, yang mungkin bisa mengena juga tuh. Saya mempelajari jok-jok buku Ajahn Brahm
Cuman kalau di kalangan masyarakat umum pada umumnya harus mikir dulu mereka gitu loh. Iya. Kalau dalam materi stand up comedy itu seperti kalau di Indonesia seperti Indra Firmawan, ketika dia udah mengeluarkan joke yang berapa detik baru orang ketawa karena mikir dulu gitu. Loading dulu ya. Nah, misalnya kalau di Indonesia ya kalau di Indonesia mungkin lebih ke mungkin Bante Utamo, mungkin beberapa ulama-ulama, mungkin Gus Dur, mungkin kalau penceramah Islam dulu Kiai Zainuddin MZ itu ada juga di situ. Maka sedang di mana kita? Mau serius atau pas mau slow atau mau yang humoris gitu. Maka kalau saya menyampaikan dhamma saya bagi menjadi tiga. Ada namanya dhamma desana, dhamma kelas, sama talk show gitu loh. Nah, itu berbeda-beda semua. Kalau pas dhamma desana, benar-benar dhamma desana yang saya pelajari bahkan di Thailand, namanya dhamma desana, di situ malah membaca ulang kembali sutta. Iya. Bahkan pakai buku. Nah, hanya membaca ulang sutta, bahkan Waisa, Magapuja. Kalau di Thailand nggak ada ceramah, tapi bikunya yang duduk di tempat khusus itu membaca ulang sutta tentang Waisa, tentang Magapuja gitu. Okay. Nah, ketika kita dhamma kelas seperti ngajar, seperti misalnya di STAB, mungkin di kelas-kelas dhamma kelas, mungkin itu ngajar benar-benar dan itu bisa dengan humoris. Beda dengan talk show kan show menampilkan dhamma dengan menarik dan lain sebagainya. Ditambah lagi sekarang kan podcast. Oh, jadi ada 4 ya? Jadi 4 ya? Jadi 4. Dhamma di sana, kemudian dhamma kelas, talk show, sama podcast gitu. Maka kita nggak bisa menemukan, kalau kita membawa dhamma di sana ke podcast sama ke talk show, maka nggak ada yang datang kan sering. Bukan berarti nggak bagus, bagus, cuman tidak pada tempatnya ketika menyampaikan gitu. Begitu juga ketika kita talk show tapi bawa ke waktu dan tempat dhamma di sana, maka jadinya nggak sakral lagi gitu. Iya, oke. Sesuai pada tempatnya. Iya, betul. Oke. Bante, ini ada pertanyaan dari teman kita Bante di Instagram. Ya. Bagaimana tanggapan Bante dari Wina Damayanti ya? Tanggapan Bante tentang ajaran yang masih orisinil dipraktekkan dalam kehidupan era 5.0. Modern banget nih. Saya sendiri kalau mempraktekkan dharmanya, bisa ajarannya, saya rasa setiap ajaran Buddha original. Yang nggak original kan ritualnya gitu loh. Karena setiap tradisi kebudayaan bahkan tahun ke tahun itu kan akan mengalami perubahan. Nah, kalau namanya dana, sila, samadhi dari zaman dulu sampai sekarang, kalau itu benar-benar sesuai dengan kaidah Tripitakanya, saya rasa itu masih ya dibilang original ya original. Karena memang itu ajaran Buddha. 4 kebenaran mulia juga original, cuman bahasa dan caranya menyampaikan aja yang berbeda. Maka kita tidak bisa bilang ini yang original, ini yang enggak. Bahkan misalnya di Theravada, misalnya kadang kan orang sering bilang, oh kalau Theravada itu egois, berarti nggak ada bodhicitta gitu. Enggak, memang nggak ada bodhicitta, tetapi kita ada namanya Brahma Wihara kan gitu kan. Brahma Wihara ada. Ternyata beda nama dan sutranya berbeda aja, tetapi prakteknya sama antara bodhicitta sama Brahma Wihara, ternyata sama di situ ada gitu loh. Nah, mungkin kalau di masyarakat Buddhis lah, karena kan kalau masyarakat Buddhis di masyarakat itu melihat praktek di masyarakat, bahkan ceramah-ceramah mungkin dari Mahayana ada, dari Theravada ada, pasti akan melihat oh mana ya, oh ini Mahayana, oh ini Theravada. Keduanya bisa dipraktekkan, hanya bahasanya aja yang berbeda gitu. Salah satunya kalau kita mana yang original, bahkan saya kadang-kala saya nggak peduli, nggak penting mana yang original atau enggak. Yang penting pas saya praktekkan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, itu dhamma gitu. Karena dhamma kan ada kusala dhamma, abaya kata dhamma. Tapi Sang Buddha kan bilang katame dhamma kusala. Ada dhamma baik, ada yang dhamma tidak baik, ada yang netral. Tapi Sang Buddha menekankan katame dhamma kusala.
dhamma yang baiklah yang saya ajarkan, yang membawa pada pembebasan. Itu yang baik. Bahkan ajaran apapun dhamma gitu loh. Tetapi kita lihat dhammanya ini benar-benar enggak gitu loh. Dharma kan ada yang baik, ada yang enggak. Membunuh juga dhamma loh. Ajaran yang tidak benar. Ajaran dhamma itu kan ajaran kebenaran bagi yang meyakini gitu. Bahkan membunuh bagi kalangan tertentu kan suatu kebenaran bahkan yang diharuskan di ajaran mereka gitu. Nah, tapi berbeda dengan kita. Kalau di Buddhis kan mana yang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka itu kebenaran. Dan itu patut untuk dipraktekkan, maupun itu asli atau enggak asli, yang pasti itu benar, berarti perlu dipraktekkan. Maka kita harus mungkin garis besarnya begini, kalau mau tahu original atau enggak original, kalau itu benar pasti original, tapi kalau itu hanya baik belum tentu, karena baik belum tentu benar, tetapi kalau udah benar pasti baik. Gitu. Oke. Satu kalimat itu baik belum tentu benar, tetapi kalau udah benar pasti baik. Karena banyak hal yang bahkan tidak selalu kebenaran itu logika gitu loh. Karena ada sesuatu yang nggak bisa dilogika tapi itu kebenaran gitu. Kadang kita terkhusus lah kita sebagai mungkin mahasiswa ataupun sebagai generasi muda Buddhis lah. Semua kan yang penting logika. Logikanya seperti ini. Tidak selalu, bahkan dhamma itu tidak semua bisa dilogika gitu. Ya. Setuju. Ini pertanyaan pertama dari GB Tommy Haryanto. Nama budaya Bante, bagaimana membagi waktu antara aktivitas sehari-hari sebagai biku untuk perkembangan batin dengan aktivitas Bante di medsos? Wah, menarik nih. Kalau di dunia kerja, work-life balance-nya Bante. Kalau di dunia spiritual apa ya? Meditation life balance gitu ya. Maaf, boleh diulang karena tadi ada jeda. Oh ya, sorry Bante. Ini tentang membagi waktu antara aktivitas sehari-hari Bante yang lebih banyak di sebagai biku, kemudian juga sering melakukan pembabaran yang secara universal di medsos Bante. Gimana cara bagi waktu? Oke. Apakah pembabaran dhamma bukan bagian dari praktek dhamma gitu? Maka yang perlu kita luruskan di sini adalah pelatihan praktek dhamma itu, kalau meditasi itu tidak selalu duduk memejamkan mata. Iya. Duduk memejamkan mata itu kan namanya latihan meditasi. Tetapi meditasi yang sesungguhnya ketika kita bangkit dari tempat duduk kita, kehidupan nyata, itulah meditasi. Kalau saya boleh pinjam dari teman-teman mungkin dari agama Muslim, jadi ibadah yang sesungguhnya adalah kehidupan kita itu sendiri. Bahkan bekerja itu harus ibadah. Sama kita pelatihan, bahkan saya sendiri menjadi seorang biku, saya keliling-keliling, saya mungkin di berbagai daerah, itu adalah salah satu dari pelatihan saya. Melatih kesabaran saya, melatih mungkin keyakinan saya terhadap Buddha Dhamma, melatih tentang bahkan kebijaksanaan. Kalau saya diam di tempat, saya tidak menjamin diri saya berkembang secara kebijaksanaan misalnya, berkembang secara kesabaran. Ya sama orang duduk meditasi di wihara pakai AC nyaman, tempat duduknya PTN yang nyaman, karena kalau kurang nyaman kita ganti yang baru. Itu semua bisa duduk meditasi dengan tenang, dengan nyaman gitu. Tetapi ketika dapat tantangan dan rintangan, misalnya di jalan atau di airport mau dimanapun, coba di situ bisa menenangkan pikiran kita enggak gitu. Nah, fasilitas kita enggak. Sama menjadi seorang biku bagi saya bukan hanya tentang duduk meditasi untuk saya sendiri, tetapi kita ingat bahwa dasa parami salah satunya bahkan di poin pertama adalah dana parami. Dan saya nggak bisa berdana materi, saya nggak kerja, walaupun dibilang Bante industri, tapi nggak ada penghasilan saya gitu. Maka saya salah satu cara saya memupuk bagian dari dana parami ya dengan cara itu gitu. Dengan cara bagaimana diskusi dhamma mengarahkan mungkin kasih solusi beberapa orang yang perlu dan butuh saya di situ. Di situ saya merasa bahagia ketika saya bermanfaat bagi orang lain. Karena bagi saya bahkan kita seorang biku hidup
seorang biku itu harus menghidupi kehidupan lainnya. Bahkan kita harus namanya katanya kata wedi. Biku punya kewajiban ke umat, umat punya kewajiban ke biku menyokong, dan biku punya kewajiban mengarahkan umat. Nah, masalahnya sekarang umat yang diarahkan, nggak mungkin dia datang ke wihara untuk minta diarahkan, enggak. Tapi kadangkala kita yang ke masyarakat keliling untuk mengarahkan mereka, gitu loh. Nah, enggak, karena penyakit mental itu tidak seperti orang sakit jasmani yang pergi berobat ke dokter, ya. Karena mereka nggak sadar bahwa sedang sakit, gitu. Kecuali mereka semua datang ke wihara minta arahan apa, mungkin nggak perlu pergi-pergi saya, gitu. Nah, ini tuh salah satunya. Bahkan anak muda sekarang nggak mungkin mereka setiap saat mungkin mau bisnis, mau mungkin soal percintaan dan lain sebagainya, nggak mungkin tanya di wihara. Bahkan saya beberapa kali membuat pelatihan untuk khusus anak-anak muda, dan topiknya harus sesuai anak muda, misalnya pacaran ala Buddhis, misalnya berhubungan dengan pasangan dan lain sebagainya, karena nggak mungkin mereka tanya di dalam bakti sala. Iya. Karena ketika tanya di bakti sala diketawain orang, misalnya lah, pengalaman saya perjalanan beberapa kali, kalau dibilang beberapa kali menggagalkan orang yang mau bunuh diri karena putus cinta. Karena ketika dia ke wihara, tanya di wihara, ya udah terima saja, lepaskan saja. Enggak semudah itu dari Guslo kan itu. Karena bagi mereka itu masalah hidup dan matinya, gitu loh. Tapi ketika mereka misalnya ke wihara, mereka pertama udah malu duluan kan, malu dan lain sebagainya. Tapi kadangkala kalau saya ada sesi yang seperti konseling itu, biasa umat itu jemput saya, kita ngopi sambil diskusi di situ. Satu orang, karena ketika dia di wihara, pertama, kadangkala orang wihara ketika ada orang yang punya masalah datang, akan dilihat terus dan mereka nggak nyaman atau tidak, mungkin justru malah entah disuruh orang lagi putus cinta, pikirannya kacau, disuruh duduk meditasi gitu. Nggak langsung seperti itu juga, tapi bagaimana mengarahkan pelan-pelan. Saya rasa selama saya jadi biku, sejak dari dulu sebenarnya saya kemana-mana, tapi orang tahunya kan setelah ada di podcast gitu. Maka dulu lebih banyak justru di masyarakat, terkhusus umat Buddha, biasa umat-umat yang tidak mungkin dia konsultasinya ke wihara. Kalau teman-teman Buddhis, kalau di Medan mungkin sebagian tahu, kalau saya dari pagi sampai sore itu jarang di wihara, tapi lebih sering dari satu kafe ke kafe lainnya. Karena beberapa umat itu ingin ketemu di sana. Karena ada umat yang tidak umat wihara saya, atau umat yang tidak umat organisasi saya, bahkan umat yang bukan umat Buddha. Dia nggak mungkin dan tidak mustahil untuk masuk ke wihara ini. Kita mungkin bagi teman-teman kita paham lah. Bahkan mungkin dari berbagai mungkin ketemu Bante dari tempat lain, karena Bante ini nggak mungkin ke sini gitu. Kita ketemunya di tempat lain atau bersama lain atau ngopi bareng dan lain sebagainya. Lebih ke manusia ke manusia. Karena kita tahu masalah kita bersama ketika di negara yang kita harus diatur oleh negara, diatur oleh organisasi. Dalam hal kita nolong orang aja, kita harus tahu tempat dan waktu. Salah satunya itu. Intinya adalah saya sadar saya belum bisa mencapai kesucian dengan duduk meditasi di wihara, maka saya perlu pengabdian diri kemana-mana. Itu. Kayaknya Bante udah bikin kopi toleransi, saya harus bikin kopi meditasi ya. Nah, bisa juga itu. Kopi meditasi mungkin lebih menarik juga tuh kayaknya tuh. Udah ada, tapi kalau di Medan ada, tapi teh itu. Teh meditasi? Menggunakan teh. Ya, meditasi dengan teh. Oh, oke. Okay. Itu murid-murid dari mendiang Master Thich Nhat Hanh. Oh, Plum Village ya, dari Plum Village itu ya. Ya, meditasi dengan musik, dengan main gitar. Karena saya kan sering di hutan Tangkan itu, dekat sana itu ada satu
center, dan itu dari muridnya Mas Tetik Nathan. Oke. Mungkin itu jawaban untuk yang bertanya tadi, bahwa untuk menyeimbangkannya setiap saat, setiap hari justru saya harus ekstra untuk security dalam diri saya sendiri. Bahkan ketika di masyarakat, karena untuk praktek winaya sebagai biku di dalam putih, mungkin saya bisa lebih gampang dibanding ketika keluar. Tapi ketika keluar, saya bisa melewati itu dengan tantangan dan rintangan itu. Ketika saya kembali ke monastik, maka saya akan lebih bisa dibilang uh, lebih tidak banyak tantangan dan rintangan. Karena tantangan rintangan menjadi seorang babajita sekarang bukan hanya tentang dari dalam pikirannya sendiri, tapi dari pikiran orang lain, dari pikiran orang lain yang menjadi ucapan dan tindakan orang lain itu juga mempengaruhi. Oke. Itu. Ya, setuju Bante. Saya juga sering dengar dari Bante Utama bilang, ya kalau latihan meditasi misalnya kayak di tempat center-center, itu kan cuma simulasi, yang di dalam kehidupan sehari-hari itulah yang nyata sebetulnya. Tapi sorry ya Bante, tadi ketika Bante ngomong tantangan, rintangan, saya langsung ingat lagunya Sun Gokong soalnya. Walau halangan, tantangan, rintangan membentang ya. Oke, Ya. kita pertanyaan selanjutnya Bante ya. Dari YouTube lagi. Ini pertanyaan kedua dari Andri Perdono. Selamat malam Bante, saya Andri dari agama Islam. Saya asal Kalimantan Selatan. Saya mau bertanya ke Bante bagaimana agama Buddha akan menyikapi anxiety disorder di masa kini. Kecemasan itu Bante, gangguan kecemasan. Eh, Ya salah satunya dengan meditasi tadi. Latihan meditasi itu yang pertama dan utama. Pertama adalah meditasi. Kemudian selanjutnya adalah ada yang namanya meditasi perenungan. Meditasi perenungan itu kita sering-sering meditasi perenungan dari apa yang kita pelajari, dari kehidupan kita sehari-hari, mana yang perlu kita cemaskan atau mana yang tidak perlu. Jadi kita harus seni menjadi bijaksana, itu harus tahu mana yang harus kita perjuangkan, mana yang harus kita tinggalkan. Kita sering terpenjara atau bisa terjebak pada sesuatu yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan, tapi malah kita pikirkan jadi kecemasan. Okay. Dan kita lebih sering terpenjara pada apa yang pernah kita lakukan tapi salah. Tapi kita tidak memaafkan diri sendiri, tidak melepaskan, tidak memaafkan, tidak justru malah kita mengikat, maka itu akan menjadi kecemasan seterusnya, kita sulit melangkah. Maka kalau di dalam kehidupan ini kan hanya ada 3 masa. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tapi hidup kita hanya di masa ini. Yang sering kita cemaskan lebih sering tidak terjadi. Tapi kenapa kita terus mencemaskan lagi? Seperti tantangan kita. Kadang-kala kita takut gagal. Tetapi kita tidak pernah mencoba karena rasa takut itu. Jadi cemas boleh, tapi jangan berlebihan. Cemas menjadi security bahwa kita harus membuat kita sulit melangkah. Bahkan penyesalan masa lalu itu akan membuat kita sulit melangkah. Yeah. Itu sih ada 2 cara sih. Kalau cara secara yang serius religius ya dengan melatih mindfulness tadi. Tentu yang kedua adalah merenungkan efek negatif atau yang merugikan dari terlalu sering mencemaskan itu sendiri. Karena kecemasan tidak akan pernah menolong dalam kesulitan kita, kesusahan kita, tetapi justru malah menjadi rintangan-rintangan pas kita mau melangkah kan. Kita harus belajar berani mengambil keputusan dan siap akan akibatnya. Istilahnya kita hukum sebab akibat itu, ketika kita yakin melangkah tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, maka jalankan. Masalah berhasil atau enggak berhasil itu nanti, masalah nanti. Yang penting kita udah mencoba, kita udah melatih untuk tidak terlalu mencemaskan, khawatir. Kita tidak terikat oleh masa lalu, tidak mengkhawatirkan masa yang belum terjadi. Hidup di sini sekarang saat ini. Karena terlalu mencemaskan masa lalu itu sulit untuk kita melangkah. Dan kalau kita terlalu mengkhawatirkan sesuatu, kita tidak pernah melakukan apapun karena kita takut salah.
Oke, terima kasih Bante atas jawabannya. Bante, ini ada pertanyaan lagi dari Iwan Setiawan. Bante, bagaimana caranya menghadapi penghinaan tentang ketuhanan dalam ajaran Buddha atas penganut ajaran lain? Mohon dijelaskan supaya ya jawaban yang diberikan tidak berdampak karma buruk kepada orang tersebut. Jadi ada orang yang menghina tentang ketuhanan di ajaran agama Buddha, Bante. Gimana? Kalau saya itu pernah jawab juga ketika podcast sama Habib, seseorang yang mungkin mencela, menghina, bahkan mungkin memfitnah kita atas dasar kebencian dia terhadap kita, itu nggak perlu ditanggapi. Karena itu tidak akan pernah menyelesaikan apapun, bahkan justru malah menambah masalah baru. Seseorang yang menghina atas dasar kebencian mereka, bahkan udah pasti dia tidak meyakini, maka tidak perlu ditanggapi. Karena kalau ditanggapi, karena bahkan untuk keyakinan aja berbeda, bagaimana bisa memahami gitu. Sering saya juga pernah menjelaskan tentang itu sama Habib, bahkan saya sendiri sebagai umat Buddha, kalau saya bisa menjelaskan ke umat lain konsep nibbana atau nirwana, justru malah belum konsep itu gitu. Karena kita membatasi konsep ketuhanan di dalam Buddhis itu kan tidak terbatas. Sedangkan kalau kita menjelaskan itu kan berusaha membatasi, bahkan menyamakan dengan konsep-konsep yang lain. Salah satu ya ketika kita difitnah, ketika kita mungkin difitnah dan lain sebagainya atas dasar ketidaktahuan orang, ya udah tinggalkan saja. Orang menghina, merendahkan, tidak menjadikan konsep kita itu rendah dan hina juga. Setuju. Betul. Tapi kalau kita perlu menjawab di kawasan orang tertentu, ya dengan pertama dan utama gini, kalau menjelaskan tentang konsep-konsep di dalam Buddhis, kita harus tahu bahasa konsep-konsep di dalam agama mereka. Kalau enggak, mereka tidak akan pernah paham. Pertama dan utama misalnya penyampaian Buddhis itu seperti apa? Nah, misalnya kalau di umat Muslim di Jawa lain sebagainya ada konsep manunggaling kaulo kalawan Gusti. Misalnya bersatunya saya dengan Tuhan. Itu kalau di Buddha itu bukan sebatas bersatunya saya sama Buddha. Jadi saya Buddha itu sendiri, bahkan menjadi seperti Buddha itu sendiri. Misalnya kalau di konsep Kristen, kalau ada orang meninggal, semoga kamu terima di sisi Bapak. Kalau di Buddhis, kalau orang meninggal bahkan mencapai, semoga kita itu setara dengan Buddha. Berarti kan udah mencapai pembebasan. Nah, salah satu trik adalah bagaimana kita belajar bahasa agama lain kalau memang kita perlu menjelaskan. Itulah salah satu, mungkin kembali ke tadi pas John ngobrol-ngobrol sama saya di awal, saya belajar, saya harus kuliah. Karena dulu saya sendiri merasa sulit belajar agama Buddha, bahkan sulit memahami, karena di Buddhis kita, bahasa kita itu sulit kita pahami. Maka saya kuliah S1 itu pendidikan agama Buddha, S2 saya mengambil sastra, tapi bahasa Indonesia. Bahkan waktu itu, ngapain Bante kok ngambil bahasa Indonesia, kan di Indonesia biasa orang ngambil Inggris, Mandarin, saya bahasa Indonesia. Kenapa? Salah satu alasan adalah saya ingin menyampaikan dhamma ajaran Buddha itu dengan bahasa Indonesia yang dipakai umat Buddha sehari-hari. Salah satunya begitu. Karena saya pernah mengalami kesulitan memahami dhamma, maka saya harus tahu bahasa saya yang sebenarnya itu seperti apa untuk menyampaikan dhamma. Sama yang saya pergunakan di podcast dimanapun itu, bagaimana sih menyampaikan suta, menyampaikan budaya abhidhamma itu dengan bahasa mereka, dengan bahasa masyarakat, biar tidak kelihatan saya menggurui atau saya mengutip suta-suta. Bahkan sebagian orang waktu itu pernah sampai menyerang di media sosial lain sebagainya. Katanya Bante kita di podcast nggak pernah menyampaikan suta-suta. Yang dia nggak tahu, yang mereka nggak tahu, itu semua dari suta-suta. Tapi saya ubah ke bahasa kesehari-hari
Tapi saya kan ketika podcast nggak perlu bilang bahwa ini dari Anutara Nikaya dan Nikaya Ayat yang Buddha menyampaikan. Kalau saya menggunakan kalimat itu, semua orang langsung tutup telinga yang tidak berbeda. Betul. Tapi saya hanya ngambil dari suta. Misalnya dari Dhammapada ayat pertama, bait pertama, bahwa kehidupan manusia itu yang mempengaruhi kita, bahkan yang membentuk kualitas diri kita hanya satu, yaitu pikiran kita. Karena pikiran kita itu membentuk kita, kelompok dari kehidupan kita. Ya. Bukan di dalam Dhammapada. Ya. Nggak mungkin saya di podcast bilang di dalam Dhammapada ayat pertama Sang Buddha menyampaikan. Mereka udah langsung tutup telinga, bahkan ketika mendengar nggak usah jauh-jauh kita, ketika mendengar firman atau mendengar ayat-ayat yang lain dengan catatan negatif, pasti kita juga menutup. Kita menutup karena ya, tapi kalau mendengar mungkin Ustaz mungkin Habib atau siapa yang tidak menggunakan dari ayat berapa langsung, kita bisa menerima. Nah, bahkan untuk saya bisa berani ke masyarakat, itu saya harus ambil kuliah S2 waktu itu, belajar sastra bahasa Indonesia. Bagaimana untuk menyampaikan dhamma itu ke anak-anak muda, bahasa mereka, bahkan bahasa masyarakat yang mudah. Nah, kalau di kalangan umat Buddha, pasti saya bawakan catatan kakinya, misalnya di dalam Anguttara Nikaya, di Nikaya apa, bisa saya sebutkan. Tapi kalau di umum, sebisa mungkin saya nggak menyebutkan, supaya bisa dinikmati, bisa dipraktekkan, tidak perlu merasa mereka, oh ini kan saya praktek Buddha dan ya. Ini salah satunya itu ada anak muda. Karena anak-anak muda ketika dengan bahasa mereka, misalnya kalau saya ngobrol sama anak Jakarta, anak Jaksel ya pakai lo gue, walaupun ngomongin dhamma aja pakai lo gue, tapi jangan di Jawa Tengah pakai lo gue kan gitu. Beda, konsepnya beda. Kalau kita di Medan kau aku gitu, kalau di anak-anak muda. Nah itu bukan masalah sopan atau enggak sopan, tapi kita sedang di mana supaya mereka langsung masuk ke pemikirannya. Mungkin itu. Nanti saya potong bagian yang menghina Bante itu, hati-hati karena Bante kuliahnya S2-nya sastra loh untuk bisa menyampaikan hal-hal seperti itu. Ya juga lah, itu kan pembelaan diri juga sebenarnya. Ya, karena itu memang penting sekali sih, karena misalnya sekarang kan anak-anak muda Buddhis kan sudah mulai muncul, seperti John sendiri ke masyarakat, ke anak-anak muda Buddhis. Salah satu yang kita sadari nggak sadari, bahasa setempat, masyarakat setempat dalam menyampaikan dhamma itu sangat penting sekali. Ternyata ketika setelah saya keliling kemana-mana itu perlu sekali, karena ketika mereka nggak paham dan berbeda arti, anak muda lah, istilahnya dhamma itu masuk ke kawasan generasi sekarang pun bisa gitu. Mungkin. Tapi ini jadi inspirasi saya nih. Nanti mungkin S2-nya saya ambil lagi nih yang bagian sastra. Karena kemarin kan S2 saya adalah teknologi pembelajaran. Lebih fokus kepada kurikulumnya. Tapi kayaknya ke sastra bagus juga nih. Jadi saya bisa paham bahasanya anak Jaksel, bahasanya orang Medan. Bisa lebih kena kayaknya nih kalau nanti bikin kopi meditasi. Boleh juga itu. Karena itu akan, misalnya lah di Medan. Saya kenal di Medan biasa, dan kalau yang sering di Medan biasa Bante siapa yang dari Medan? Bante Abijato. Iya. Beliau di Medan pasti banyak umat karena bisa ceramah bahasa Hokkien. Iya, betul. Di Jawa Tengah pasti Bante Dhammasubbo kalau di daerah kampung-kampung karena pakai bahasa Jawa. Iya. Ketika kita melihat itu, mempelajari itu, nah itulah adopsi di beberapa daerah. Misalnya ke anak Jaksel, ketika saya ngisi di perusahaan, materinya bahasa kita juga harus kayak profesional lah kan gitu. Di kalangan kampus ya intelektual lah. Di kalangan masyarakat bawah jangan intelektual. Kita ngomong tentang istilahnya Antartika semua apa, tapi di warung kopi kan berbeda. Maka gimana kita sedang di situ, nah kita bahasa itu.
Kalau misalnya di Sumatera Utara, umat Buddha sendiri bahkan baca parita itu beda-beda semua. Kalau umat Buddhis Karo itu pakai bahasa Karo paritanya. Umat Buddhis Tamil pakai bahasa Tamil ditambah pakai alat musiknya. Tahu sendiri kan film India bagaimana? Itu umat Buddhis Tamil di Medan baca paritanya pakai bahasa Tamil dan menggunakan alat musik, gendang dan lain sebagainya. Nah, ketika seperti itu, dari semua kalangan bahkan orang-orang tua bisa. Sama umat Buddhis Karo, Batak Karo kalau di Medan. Dulu orang-orang tua nggak ngerti. Tapi sekarang ketika ada parita bahasa Karo, mereka bisa. Ada pengalaman juga dulu salah satu Bante yang tinggal sama saya ceramah di Wihara umat Buddhis Karo. 1 jam ceramah bahasa Indonesia. Pas ketika terakhir, tanya siapa yang mau tanya, nggak ada yang tanya. Ada yang satu angkat tangan di belakang. Oh, kenapa mau tanya? Enggak, Bante. Karena mereka semua dari tadi diam, nggak tahu bahasa Indonesia. bukan karena ceramahnya bagus, diam tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, setelah itu baru Bante yang dari suku Karo yang masuk ke sana ceramah pakai bahasa Karo. Nah, itu baru nyambung gitu. Jadi umat jadi ingat yang dibilang Sang Buddha kepada para bhikkhu itu, sampaikanlah dhamma dengan tradisi budaya tempat bahasa setempat. Ternyata itu sangat penting untuk sekarang, masyarakat sekarang itu sangat penting, anak-anak muda. Dan seperti tadi saya yang ngobrol sama John tadi, materi anak-anak muda dan mengajar mindfulness, tapi judulnya saja trik dan trik mencapai kesucian, ya nggak masuk mereka. Nggak masuk. Mereka sedang membuka usaha tapi mau mencapai kesucian, rugi dong saya gitu. Tapi bagaimana menghadapi tantangan dan rintangan hidup? Bahasanya sekarang kan healing. Kalau kita besok main terapi, art terapi, itu semua hanya beda bahasa. Tetapi itu masuk ke pemikiran mereka. Saya jadi tertarik betulan bikin kopi meditasi kolaborasi dengan Bante nih. Betulan kayaknya anak-anak muda cocok ya Bante ya maksudnya. Bante kasih tahu saya dari sisi bahasanya, nanti saya kasih masukan gimana cara praktek meditasinya mungkin. Karena bahasa, salah satunya bahasa ke anak muda kalau meditasi buat beberapa hari jangan bahasa retreat, jangan retreat meditasi. Pasti berat mereka. Biasa kalau saya dulu buatnya one day fun in Dhamma gitu kan. Yang 1 hari berbahagia di dalam Dhamma itu biasa ada anak-anak muda. Kalau di kalangan mahasiswa dulu saya buat kayak camp, misalnya camp bukan meditasi tentu, tapi kayak Buddhist camp atau apa gitu. Ada, karena waktu saya kuliah S1 itu dari saya masuk sampai saya lulus saya ketua BEM kebetulan. ketua BEM-nya malah biku ya. Iya, karena kalau umat cari keuntungan materi aja, untung dan rugi gitu loh. Nggak perkembangan kan jadinya kan. Tapi kalau ada waktu itu ada Bante sama-sama Nera gitu, bagaimana ya kita sebenarnya pemikirannya aja, tapi yang eksekusi juga mahasiswa lainnya.